Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Artika Salwanaila dengan NPM 2461018 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Pada video kali ini, saya akan membahas dan menyelesaikan sebuah soal mengenai materi dari investasi guna memenuhi UAS dari mata kuliah Manajemen Keuangan 1 yang didoseni oleh Bapak Dr. E. Febrianto SEMM. Baiklah, langsung saja kepada penjelasannya. Baiklah, jadi di sini ada soal mengenai kriteria penilaian investasi. Langsung saja, tahun 2008 PT Mentari Persada Tbk berinvestasi dengan modal sendiri yaitu NPM adalah 188, maka berinvestasi dengan modal 188 miliar. Modal kerja yaitu 1 miliar. Lalu ada umur ekonomis 5 tahun dan disusutkan tanpa nilai sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan adalah 15%. Perkiraan laba setelah pajak selama 5 tahun itu ada 950 juta, 1.100 juta, 1.250 juta, 1.400 juta, dan 1.650 juta. Berapa kas bersih yang diterima di akhir tahun? Baiklah, langsung saja pada penjelasannya. Baiklah, langkah selanjutnya itu karena NPM saya adalah 188, maka investasinya adalah 188 miliar. Langsung saja kita ke penyusutan. Cara mencari penyusutan itu investasi dikurang modal kerja dibagi umur ekonomis, maka 188 dikurang 1 hasilnya 187 dibagi dengan 5, maka hasilnya adalah 37 miliar 400 juta rupiah. Lalu kemudian kita mencari DF 15%-nya. Itu menggunakan rumus 1 dibagi 1 plus T pangkat N, maka 1 per 1 plus 0,15 pangkat 1. 0,15 dari 15% didesimalkan menjadi 0,15. Lalu seterusnya sampai pangkat 5. Lalu kemudian yang pertama kita mencari tabel cash flow-nya. Langsung saja, tadi tahunnya dari 2008 sampai 5 tahun ke depan, maka itu adalah 2012. Maka 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012. Lalu cara mencari EAT-nya itu sudah ada di soal, maka kita taruh saja 950, 1.100.000, 1.250.000, 1.400.000, dan 1.650.000. Lalu ada penyusutannya adalah 37.400.000. Lalu ada prosetnya ini EAT ditambah dengan penyusutan, maka 950 ditambah 37.400 hasilnya 38.350, kemudian 1.100.000 ditambah 37.400 hasilnya 38.500, kemudian 1.250 ditambah 37.400 menghasilkan 38.650, lalu 1.400.000 ditambah 37.400 hasilnya adalah 38.800, dan terakhir adalah 1.650 ditambah dengan 37.400 hasilnya adalah 39.50. Lalu ada DF 15%-nya itu pada tahun 2008 0,869, pada tahun selanjutnya 0,756, pada tahun selanjutnya 0,657, lalu ada 0,571, dan yang terakhir adalah 0,497. Cara mencari DF-nya itu yang sudah saya jelaskan pada awal tadi. Lalu cara mencari PF kas bersihnya itu proset dikali dengan DF 15%. Maka pada baris pertama 38.350 dikali dengan 0,869 menghasilkan 33.326.150. Lalu ada 38.500 dikalikan 0,756 hasilnya 29.106.000. Lalu ada 38.650 dikali dengan 0,657 menghasilkan 25.393.050 perak. Lalu kemudian 38 juta dikalikan
38.800.000 dikalikan dengan 0,571 hasilnya 22.154.800. Lalu yang terakhir 39.050.000 dikali dengan 0,497 menghasilkan 19.407.850.000. Lalu kemudian jumlah PF kas bersihnya ini semua ditambahkan dari tahun 2008 sampai 2012 menghasilkan 129.387.850 perak rupiah. Maka itu untuk tabel cash flow-nya. Lalu kemudian kita sekarang mencari payback periodnya. Jika tiap tahun berbeda, maka investasi tadi adalah 188 miliar dikurang dengan proses pada tahun yang pertama, yaitu tahun 2008 ada 38 miliar 350 juta, maka menghasilkan 149 miliar 650. Lalu dikarenakan 149 juta ini belum mencapai targetnya, maka dikurang lagi dengan proses tahun kedua, sehingga saya di sini menghitung sampai ke proses tahun keempat, yang dimana 72 miliar 500 dikurang dengan 38 miliar 800 menghasilkan 33 miliar 700. Dikarenakan 33 miliar 700 tidak bisa lagi dikurang dengan 39 miliar 50 karena hasilnya minus, maka stop di tahun keempat, yaitu tahun 2011. Jadi PP-nya adalah 33 miliar 700 dibagi dengan 39 miliar 50, lalu hasilnya dikalikan dengan 12 bulan, maka mendapati hasil 10,3 atau 10 bulan, yang dimana itu sama saja dengan 4 tahun 10 bulan. Jadi berdasarkan perhitungan diperoleh, PP lebih kecil daripada umur investasi, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Baiklah, yang kemudian yang ketiga itu ada average rate of return. Jadi kita di sini mencari ARR-nya ya. Maka rumusnya itu ada rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi dikalikan dengan 100%. Maka rata-rata EAT-nya itu kita hitung terlebih dahulu. Total EAT-nya adalah 6.350.000 dibagi dengan umur ekonomisnya itu adalah 5. Maka menghasilkan 1.270.000. Lalu kita mencari rata-rata investasi. Investasinya adalah 5 juta dibagi dengan 4, karena 4 adalah umur tahun keempat di bagian payback period tadi. Maka hasilnya adalah 1.250.000. Maka ARR-nya yaitu 1.270.000 dibagi dengan 1.250.000 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah 10,16%. Jadi ARR dikali dengan investasi 10,16% dikali dengan 188 miliar, hasilnya adalah 19 miliar 100.800.000. Begitu untuk penjelasan yang average rate of return. Kemudian selanjutnya kita menghitung net present value. Investasinya adalah 188 miliar, maka kita di sini mencari NPF ya. Jadi total PF kas bersih dikurang dengan PF investasi. Maka 129 miliar 387.850.000 dikurang dengan 188 miliar menghasilkan negatif ya, jadinya negatif 58 miliar 612.150. Lalu jadi NPF-nya adalah negatif, maka proyek ini tidak layak diterima. Tidak layak diterima dikarenakan negatif. Jika hasilnya adalah positif, maka diterima. Sedangkan
pada saat ini negatif, jadi tidak layak diterima. Lalu yang kelima itu kita mencari profitability index. Jadi kita mencari PI. Rumus dari PI itu ada total PF kas bersih dibagi dengan PF investasi. Maka 129.387.850.000 dibagi dengan 188 miliar menghasilkan 0,68. Jadi berdasarkan nilai PI yang dimana lebih kecil dibandingkan 1, maka proyek ditolak. Jadinya 0,68 ini lebih kecil daripada 1. Jadi proyeknya ditolak. Lalu kemudian yang terakhir kita akan membahas internal rate of return. Jadi di sini kita mencari kutub nilai NPF yang positif terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi untuk tahunnya sama dari 2008 sampai 2012, lalu prosesnya itu kemudian sama dengan yang tabel tadi yang di awal. Lalu di sini yang berbeda hanya DF-nya dan PF kas bersihnya. DF-nya saya menggunakan 0% dikarenakan agar hasilnya positif. Karena saya sudah mencoba persenan lainnya tetapi tidak menemukan. Jadinya saya menemukan titik tengahnya yaitu 0%. Maka dari tahun pertama sampai tahun kelima itu adalah 1,000 saja. Jadi cara mencari PF kas bersihnya itu proses dikalikan dengan DF 0%. Maka 38.350 dikalikan dengan 1,000 ya hasilnya adalah sama, yaitu sesuai dengan prosesnya. Jadi PF kas bersihnya ini sama, tidak ada yang berbeda, sehingga jika dijumlahkan PF kas bersihnya mendapati hasil 193.350.000. Jadi 193.350-nya dikurang dengan 188 juta, hasilnya adalah 5.350.000, hasilnya adalah positif. Lalu kemudian kita mencari kutub nilai NPF negatifnya. Pada saat ini saya menggunakan DF 23%, sehingga mendapati hasil yang ada di foto. Jadi 38.350 dikali dengan 0,813 hasilnya adalah 31.178.550. Begitupun sampai tahun kelima, maka proses dikalikan dengan DF 23%, itu hasilnya adalah pada PF kas bersih tabel tersebut. Lalu dijumlahkan PF kas bersih secara menyeluruh ditambah, maka hasilnya adalah 108.123.150 perak rupiah. Maka 108.123.150 dikurang dengan 188 juta, hasilnya adalah minus 79.876.850. Maka yang tahap selanjutnya kita akan mencari IRR. Jadi rumus IRR itu ada I1 plus total PF positif dikurang investasi dibagi total PF positif dikurang total PF negatif. Lalu dikalikan dengan I2 dikurang I1. Maka I1-nya adalah 0%, lalu kemudian total PF positifnya 193.350, investasinya ada 188, total positifnya adalah 193.350, dan total negatifnya itu ada 123.150 dikali dengan 23% dikurang 0%. Maka hasilnya adalah 5.350 dikurang dengan 85.226.850 dikali dengan 23%. Maka hasilnya 0,062. Jadi 0% ditambah 0,062 dikali 23%, hasilnya adalah 1,44%. Jadi berdasarkan nilai IRR yang diperoleh, maka proyek itu ditolak dikarenakan IRR lebih kecil daripada bunga pinjaman atau 1,44%, lebih kecil dibandingkan 15% pada soal
yang pertama tadi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.